penangkapan ini bermula sebenarnya berasal dari informasi dari masyarakat. Kita memang sudah biasa setiap hari kita melaksanakan update situasi keamanan perairan. Oleh karena itu kita melaksanakan pengecekan melalui sarana yang kita miliki di puskodal kita di Jakarta. Kemudian juga kita kirim personil kita untuk mengecek kebenaran berita dari masyarakat, informasi tersebut. Ternyata memang benar adanya, kemudian kita laksanakan penangkapan dengan mengerahkan kapal kita yang dari pangkalan terdekat dari Ambon. Demikian, Pak. Oke, sebenarnya laporan-laporan ini sudah pernah terjadi sebelumnya atau memang yang baru saja terjadi nih, baru yang 3 kapal ini, Pak Irfan? Kalau informasi sebenarnya sudah beberapa kali ya kita mendapat informasi, cuma kadang-kadang informasi dari masyarakat terlalu lama jangka beda waktunya dari kejadian, dari peristiwa yang dilihat oleh masyarakat. Jadi kita kalau pada saat kita sudah ngecek, sudah tidak ada lagi yang kita temui lagi. Jadi ini kebetulan kita juga cepat dan unsur kita juga yang terdekat juga ada di sana. Kita laksanakan, segera kita laksanakan penindakan. Baik Pak, sebenarnya kalau sudah ditelusuri lebih lanjut terkait mengenai penangkapan 3 kapal ini, sudah ada informasinya kira-kira ini nikel ore-nya akan dikirim kemana, terus kemudian kelanjutannya, tindak kelanjutannya seperti apa begitu, dan apa yang dilakukan juga oleh Bakamla terkait mengenai pengawasan yang jauh lebih ekstra lagi supaya hal-hal seperti ini tidak akan terulang di kemudian hari nih Pak Irfan. Baik, kalau sampai saat ini kita sudah menyerahkan ya kapal, barang bukti dan segala macamnya, termasuk ABK-nya kita serahkan ke Polres Kolaka Utara untuk dilaksanakan proses hukum selanjutnya. Kemudian ini menurut informasi awal kemarin nikelnya mau dibawa ke Kalimantan Timur maupun di wilayah Sulawesi Tenggara itu sendiri, mungkin di daerah Morowali untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. Tapi ternyata pengambilan nikelnya sendiri di pelabuhan yang tidak berizin, kemudian mungkin ada perizinan yang lain juga belum kurang lengkap. Pengawasan yang lebih ekstra kan seperti apa Pak, khususnya untuk mungkin pelabuhan-pelabuhan yang dalam tanda kutip mungkin tidak berizin, yang sudah dilihat begitu ya, ada peluang begitu ya untuk beberapa mungkin pelaku lainnya menggunakan itu, seperti apa yang sekarang mungkin sudah kembali lagi dilakukan dari sisi Bakamlanya, pengawasan ekstranya akan seperti apa nih Pak Irfan? Sementara kita juga lagi inventarisir banyak pelabuhan-pelabuhan lain yang mungkin digunakan untuk pertambangan, untuk kegiatan yang lain. Kemudian kita juga karena keterbatasan unsur, kita juga membina masyarakat yang pencinta laut yang menjadi mata dan telinga Bakamla di daerah-daerah. Hampir setiap provinsi kita sudah mempunyai masyarakat yang relawan yang penjaga laut istilahnya, kami singkat Rapala, itu kita berdayakan untuk memberikan informasi-informasi apabila ada kejanggalan-kejanggalan maupun kejadian-kejadian yang mencurigakan di daerahnya masing-masing. Selain itu juga kita terus untuk berupaya menambah armada kapal kita untuk dapat berpatroli di seluruh perairan Indonesia yang sangat luas ini, Mbak. Apakah sudah ada identifikasi lebih lanjut tentang siapa yang mengirim, perusahaan mana yang mengirim, dan kalau kita bicara mengenai peran serta masyarakat, seperti apa level of awareness dari masyarakat mungkin selama ini yang dilihat langsung begitu ya, atau ditinjau langsung dari Bakamla bahwa ini adalah sebuah tindakan yang ilegal begitu, seperti apa Pak Irfan? Kita cuma dapat laporan-laporan aja ya dari keresahan-keresahan masyarakat aja, bahwa mungkin mereka juga merasa resah ya ada kegiatan-kegiatan ilegal, sementara mereka mungkin tidak mampu berbuat apa-apa sehingga mereka melaporkan kepada kita. Sementara kemarin pemiliknya juga ini sebenarnya pribadi-pribadi aja, pengusaha-pengusaha lokal yang berusaha mungkin
kita tidak tahu apakah mereka juga belum paham aturan atau memang sengaja mencoba supaya untungnya lebih banyak. Jadi mencoba cara-cara yang kurang baik, sehingga mungkin juga tidak harus membayar pajak atau membayar izin yang lain-lainnya kepada negara. Dan ini perlu kita tertibkan bersama, Mbak. Berarti ini nanti endingnya sebenarnya memang akan diselundupkan ke luar negeri, kurang lebih seperti itu ya Pak, dengan cara ilegal ya Pak? Ya kemungkinan, Mbak. Tapi kalau dari pemiliknya mau kirim ke Morowali untuk diproses di smelter, baru mungkin diekspor. Demikian. Baik, Pak Irfan, terkait mengenai pengawasan begitu ya di kelautan seperti apa, kemudian nanti Bakamla mungkin akan memperluas kerjasama dengan otoritas maritim internasional atau negara-negara tetangga mungkin untuk jauh lebih luas begitu cakupannya, karena memang kan kita tahu bahwa peraturannya nikel ore atau nikel mentah ini sudah tidak bisa keluar, tidak ada lagi, sudah ada larangan ekspornya begitu, tidak bisa keluar. Seperti apa Pak kira-kira kerjasama mungkin yang dilakukan dari Bakamla dan juga otoritas maritim global lainnya? Kita secara global kita juga memiliki kegiatan rutin pertemuan dengan organisasi Coast Guard dari seluruh dunia untuk secara global. Untuk secara regional kita sendiri Indonesia menginisiasi adanya ASEAN Coast Guard Forum. Jadi sementara ini ketuanya dari Indonesia, kita sendiri. Kita akan berupaya ASEAN ini karena kita punya kepentingan yang sama untuk keamanan laut, untuk mengamankan perekonomian negara kita masing-masing, untuk keamanan dan keselamatan di laut. Jadi kita sudah punya ASEAN Coast Guard Forum yang diinisiasi oleh Indonesia, dan sementara ini kita yang menjadi ketuanya, Mbak.